Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian dunia. Banyak orang percaya bahwa menghentikan program nuklir sebuah negara hanya membutuhkan satu serangan besar, satu fasilitas dihancurkan, dan ancaman langsung berakhir. Namun, apakah kenyataannya benar sesederhana itu? Mengapa fasilitas nuklir Iran tidak pernah benar-benar dihancurkan dalam satu serangan saja? Mengapa serangan yang terjadi justru terlihat berulang, menargetkan lokasi berbeda, dan berlangsung secara bertahap? Apakah ini sekedar operasi militer biasa, atau ada strategi yang jauh lebih kompleks yang sedang dijalankan di balik layar? Dalam video ini, kita akan menelusuri jaringan fasilitas nuklir Iran yang tersebar di berbagai lokasi penting, dari Natanz hingga Fordo dan Isfahan. Setiap tempat memiliki peran berbeda, dan justru disitulah letak rahasia yang membuat konflik ini jauh lebih rumit dari yang terlihat. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Banyak orang membayangkan ancaman nuklir dapat dihentikan dengan satu serangan besar. Gambaran seperti ini sering muncul dalam film perang. Ketika satu fasilitas dihancurkan, lalu seluruh program senjata berhenti dalam sekejap. Namun kenyataan geopolitik jauh lebih rumit. Ketika melihat perkembangan terbaru sepanjang awal 2026, muncul gambaran yang sangat berbeda dari bayangan tersebut. Program nuklir Iran tidak dibangun sebagai satu fasilitas tunggal. Sejak awal, sistem ini dirancang sebagai jaringan teknologi yang tersebar di beberapa kota dan fasilitas yang memiliki fungsi berbeda. Setiap lokasi menjalankan peran tertentu dalam siklus nuklir. Ada tempat yang bertugas mengubah uranium mentah menjadi bahan siap diperkaya. Ada fasilitas yang menjalankan proses pengayaan menggunakan ribuan mesin sentrifuge. Ada pula lokasi yang berfungsi menyimpan material nuklir dan mendukung produksi teknologi yang diperlukan. Struktur seperti ini membuat seluruh program tidak bergantung pada satu titik saja. Jika satu lokasi mengalami gangguan, bagian lain dari jaringan masih dapat berfungsi dan mempertahankan kemampuan teknologi yang dimiliki. Di antara semua lokasi tersebut, Natanz sering disebut sebagai jantung program pengayaan uranium Iran. Kompleks ini terletak di wilayah tengah Iran dan selama bertahun-tahun menjadi fokus perhatian banyak negara yang memantau perkembangan nuklir Teheran. Di Natanz terdapat fasilitas pengayaan besar yang dibangun sebagian di bawah tanah dan sebagian berada di permukaan. Sebelum eskalasi konflik terbaru, ribuan mesin sentrifuge telah dipasang di kompleks ini. Mesin tersebut berfungsi meningkatkan kadar uranium melalui proses pengayaan bertahap. Sebagian sentrifuge digunakan untuk pengayaan tingkat rendah yang umum dipakai dalam program energi. Namun, sebagian lain dapat digunakan untuk meningkatkan kadar uranium ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Karena perannya yang sangat vital, Natanz kembali menjadi titik penting dalam perkembangan konflik terbaru pada tahun 2026. Pada tanggal 1 Maret 2026, pemerintah Iran mengakui bahwa fasilitas nuklir Natanz terkena serangan militer. Laporan yang muncul kemudian mengaitkan serangan tersebut dengan operasi yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat, meskipun detail operasinya tidak diumumkan secara resmi. Beberapa hari setelah kejadian itu, Badan Energi Atom Internasional memberikan konfirmasi awal mengenai kerusakan yang terjadi. Laporan tersebut menyebut bahwa bagian pintu masuk menuju fasilitas bawah tanah di Natanz mengalami kerusakan akibat serangan tersebut. Namun, kerusakan itu tidak menghancurkan seluruh kompleks pengayaan. Tidak ditemukan dampak radiasi dan tidak ada indikasi bahwa seluruh fasilitas bawah tanah berhenti berfungsi sepenuhnya. Artinya, meskipun serangan tersebut nyata dan menimbulkan kerusakan pada infrastruktur penting, program pengayaan Iran tidak langsung berhenti. Bagi banyak analis militer, kejadian ini menunjukkan satu hal yang sangat penting. Menghancurkan satu fasilitas besar tidak otomatis mematikan seluruh program nuklir yang tersebar.
Natanz memang memainkan peran besar dalam sistem pengayaan uranium Iran. Namun, ia tetap hanya satu bagian dari jaringan teknologi yang jauh lebih luas. Selama fasilitas lain masih berfungsi, rantai teknologi nuklir Iran tidak sepenuhnya terputus. Inilah alasan mengapa banyak pengamat mulai melihat pola strategi yang berbeda dalam eskalasi terbaru. Serangan yang terjadi bukan sekedar upaya menghancurkan satu lokasi besar. Pola yang terlihat justru menunjukkan upaya yang lebih sistematis. Fokusnya bukan hanya pada satu fasilitas tunggal. Yang disasar adalah titik-titik paling penting dalam jaringan teknologi nuklir yang saling terhubung. Dan ketika peta jaringan tersebut mulai diperhatikan lebih dalam, terlihat bahwa Natanz hanyalah satu bagian dari struktur yang jauh lebih kompleks. Ketika perhatian dunia tertuju pada Natanz, banyak orang mengira fasilitas itulah pusat utama yang menentukan masa depan program nuklir Iran. Namun ketika peta teknologi nuklir Iran dilihat secara menyeluruh, muncul gambaran yang jauh lebih kompleks. Ada lokasi lain yang membuat perhitungan militer menjadi jauh lebih sulit. Dua di antaranya adalah Fordow dan Isfahan. Fordow terletak di dekat kota Qom, sekitar 100 km di selatan Tehran. Fasilitas ini bukan kompleks industri biasa. Ia dibangun jauh di dalam gunung dengan lapisan batu yang tebal sebagai perlindungan alami dari serangan udara. Sejak pertama kali terungkap pada akhir dekade 2000-an, Fordow langsung menjadi perhatian komunitas internasional. Struktur bawah tanahnya membuat fasilitas ini sering disebut sebagai salah satu instalasi nuklir paling terlindungi di dunia. Di dalam kompleks ini terdapat ratusan hingga ribuan sentrifuge generasi baru yang mampu memperkaya uranium dengan kecepatan lebih tinggi dibanding mesin generasi lama. Sebagian sentrifuge yang ditempatkan di Fordow diketahui digunakan untuk menghasilkan uranium dengan tingkat pengayaan hingga 60%. Angka tersebut memiliki arti penting dalam perhitungan teknologi nuklir. Uranium dengan kadar 60% berada sangat dekat dengan tingkat kemurnian yang dibutuhkan untuk senjata nuklir. Karena itulah, aktivitas di Fordow selalu menjadi fokus pengawasan Badan Energi Atom Internasional. Namun, perlindungan alami yang dimiliki fasilitas ini menciptakan tantangan besar bagi operasi militer. Struktur yang berada jauh di bawah gunung membuat bom konvensional sulit mencapai bagian terdalam instalasi tersebut. Pada bulan Juni 2025, konflik regional sempat memicu serangan besar yang menargetkan beberapa fasilitas nuklir Iran, termasuk Fordow. Beberapa laporan militer menyebut bahwa bom penghancur bunker digunakan untuk menembus lapisan pelindung fasilitas tersebut. Meski begitu, menilai tingkat kerusakan yang terjadi di bagian terdalam Fordow bukan perkara mudah. Inspektor internasional tidak memiliki akses penuh ke seluruh area setelah serangan tersebut. Banyak analisis akhirnya bergantung pada citra satelit dan penilaian teknis dari jarak jauh. Hasilnya menunjukkan bahwa kerusakan memang terjadi, namun tidak ada kepastian bahwa seluruh infrastruktur pengayaan di dalam gunung tersebut benar-benar berhenti berfungsi. Ketidakpastian ini membuat perhitungan strategis menjadi semakin rumit. Selain Fordow, ada satu lokasi lain yang memiliki peran penting dalam rantai teknologi nuklir Iran. Lokasi itu berada di kota Isfahan. Isfahan bukan pusat pengayaan seperti Natanz atau Fordow. Namun kota ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam siklus bahan bakar nuklir. Di kompleks nuklir Isfahan terdapat fasilitas yang mengubah uranium mentah menjadi uranium heksafluorida. Senyawa ini merupakan bahan yang kemudian dimasukkan ke dalam mesin sentrifuge untuk menjalani proses pengayaan. Dengan kata lain, fasilitas di Isfahan berperan sebagai tahap awal dalam rantai produksi nuklir. Tanpa proses konversi ini, mesin sentrifuge di fasilitas pengayaan tidak memiliki bahan yang dapat diproses. Perkembangan terbaru sepanjang awal 2026 juga menyoroti peran penting wilayah ini. Laporan pengawasan internasional menunjukkan bahwa sejumlah material uranium dengan tingkat pengayaan tinggi disimpan di kompleks bawah tanah yang berada di kawasan Isfahan. Material tersebut dilaporkan berada di jaringan terowongan yang dibangun untuk melindungi fasilitas dari kemungkinan serangan udara. Struktur bawah tanah seperti ini membuat pemantauan aktivitas nuklir menjadi semakin sulit dilakukan secara langsung.
Selain itu, terdapat indikasi bahwa Iran sedang mempersiapkan fasilitas pengayaan tambahan di wilayah yang sama. Lokasi pastinya belum dipastikan oleh para pengawas internasional, namun informasi tersebut memperlihatkan bahwa jaringan nuklir Iran terus berkembang dalam bentuk yang semakin tersembunyi. Ketika semua fakta ini digabungkan, terlihat bahwa program nuklir Iran tidak hanya bergantung pada satu pusat pengayaan. Sistem yang ada membentuk jaringan teknologi yang tersebar, dilindungi oleh lapisan keamanan alami dan infrastruktur bawah tanah. Inilah yang membuat strategi militer terhadap program tersebut tidak pernah sesederhana satu serangan besar. Ketika rangkaian kejadian sepanjang 2026 disusun dalam satu garis waktu, pola strategi yang muncul mulai terlihat lebih jelas. Serangan terhadap fasilitas nuklir Iran tidak menunjukkan pola penghancuran total dalam satu operasi besar. Sebaliknya, pendekatan yang terlihat justru lebih mirip upaya sistematis untuk memperlambat perkembangan teknologi yang dianggap berbahaya. Perkembangan yang terjadi setelah serangan pada awal Maret 2026 memberikan gambaran yang menarik. Kerusakan di Natanz memang dikonfirmasi oleh Badan Energi Atom Internasional. Pintu masuk menuju fasilitas pengayaan bawah tanah mengalami dampak langsung akibat serangan tersebut. Namun inti fasilitas pengayaan yang berada lebih dalam tidak dilaporkan mengalami kehancuran total. Fakta ini memiliki arti strategis yang besar. Dalam konflik militer, menghancurkan pintu masuk atau infrastruktur pendukung dapat menimbulkan gangguan besar terhadap operasi fasilitas. Mesin sentrifuge mungkin masih ada di dalam, tetapi akses logistik, sistem listrik, dan jalur operasional dapat terganggu. Gangguan semacam ini seringkali tidak langsung terlihat dari luar. Namun bagi operator fasilitas, kerusakan pada bagian infrastruktur dapat memaksa proses produksi berhenti sementara untuk perbaikan. Dalam konteks program nuklir, setiap penundaan berarti perubahan pada jadwal perkembangan teknologi. Disinilah strategi yang lebih panjang mulai terlihat. Target serangan yang muncul dalam berbagai laporan tidak hanya berkaitan dengan satu lokasi pengayaan. Beberapa wilayah militer yang memiliki hubungan dengan perlindungan fasilitas nuklir juga ikut menjadi sasaran dalam eskalasi konflik terbaru. Langkah seperti ini menunjukkan bahwa operasi militer tidak hanya berfokus pada mesin atau bahan nuklir saja. Infrastruktur pertahanan yang melindungi fasilitas tersebut juga dianggap sebagai bagian penting dari jaringan teknologi nuklir. Jika perlindungan militer melemah, maka fasilitas strategis menjadi lebih rentan terhadap gangguan berikutnya. Hal ini menciptakan tekanan berkelanjutan terhadap sistem yang sebelumnya dirancang untuk bertahan dari serangan. Sementara itu, laporan pengawasan internasional yang muncul pada akhir Februari 2026 menyoroti keberadaan stok uranium dengan tingkat pengayaan tinggi yang disimpan di kompleks bawah tanah di Isfahan. Material tersebut berada dalam jaringan terowongan yang dirancang untuk melindungi aset sensitif dari kemungkinan serangan udara. Keberadaan stok uranium ini menambah dimensi baru dalam konflik yang sedang berlangsung. Fasilitas dapat mengalami kerusakan, tetapi selama material nuklir masih tersimpan dengan aman, potensi pengembangan teknologi tetap ada. Karena itulah, sebagian analis militer menilai bahwa tujuan utama dari berbagai operasi yang terjadi bukan sekedar penghancuran instan. Fokusnya lebih mengarah pada upaya menghambat perkembangan kemampuan teknologi Iran dalam jangka waktu yang lebih panjang. Setiap kerusakan pada fasilitas pengayaan berarti waktu tambahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki sistem. Setiap gangguan pada infrastruktur berarti proses produksi harus ditunda. Setiap tekanan terhadap jaringan perlindungan militer membuat fasilitas strategis semakin sulit beroperasi dengan stabil. Semua faktor tersebut menghasilkan satu dampak yang sangat penting dalam geopolitik. Waktu menjadi elemen utama dalam persaingan teknologi nuklir. Semakin sering sistem tersebut terganggu, semakin panjang jarak antara kemampuan yang dimiliki saat ini dan kemampuan yang ingin dicapai di masa depan. Dalam konflik strategi seperti ini, kemenangan tidak selalu diukur dari satu ledakan besar atau satu operasi dramatis.
seringkali hasilnya ditentukan oleh siapa yang mampu mengendalikan waktu. Serangkaian peristiwa sepanjang 2026 memperlihatkan bahwa konflik di balik program nuklir Iran bukan sekadar soal serangan militer biasa. Yang terlihat di permukaan hanyalah sebagian kecil dari persaingan teknologi, strategi militer, dan tekanan geopolitik yang berlangsung di balik layar. Setiap fasilitas yang disorot, setiap kerusakan yang dilaporkan, dan setiap perkembangan yang muncul dalam laporan pengawasan internasional menunjukkan satu hal yang sama. Persaingan ini bergerak perlahan namun terus berlangsung. Fasilitas pengayaan, jaringan konversi bahan bakar, hingga kompleks bawah tanah yang menyimpan material sensitif menjadi bagian dari puzzle besar yang membentuk dinamika konflik di kawasan Timur Tengah. Di balik setiap serangan yang terjadi, terdapat upaya untuk mempengaruhi arah perkembangan teknologi yang dapat menentukan keseimbangan kekuatan di masa depan. Perkembangan terbaru juga menunjukkan bahwa jaringan nuklir Iran tidak berdiri sendiri sebagai satu fasilitas tunggal. Ia terbentuk dari berbagai titik yang saling terhubung, dilindungi oleh infrastruktur militer, serta didukung oleh sistem teknologi yang terus berkembang. Inilah yang membuat setiap kejadian yang muncul dalam berita internasional selalu membawa dampak yang jauh lebih luas dari sekadar kerusakan fisik di satu lokasi. Ketika dunia memperhatikan pergerakan fasilitas seperti Natanz, Fordo, dan Isfahan, yang sebenarnya sedang dipertaruhkan adalah waktu. Waktu untuk memperlambat perkembangan teknologi, waktu untuk menjaga keseimbangan keamanan kawasan, dan waktu yang dapat menentukan arah konflik di masa depan. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.